dulu kita juga sempat berselisih juga ya. Kita bicarakan ketemunya bukan salah saya dan bukan salah dia. Saya juga. Karena kita berasal dari budaya yang berbeda. Talk about life. Berkesadaran bukan hanya tentang berkesadaran tentang sekolah saja, tapi tentang kebutuhan untuk menikah, kebutuhan bekerja, kebutuhan mengumpulkan pundi-pundi ya, apapun juga, kebutuhan makan, apapun dalam hidup Anda. Bahkan apa ya, hidup Anda ini berkesadaran nggak sih Anda menjalani hidup Anda, peran Anda di dalam dunia ini tuh kita juga perlu lakukan dengan berkesadaran. Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Oke Sobat Sonora, selamat pagi. Apa kabar untuk semuanya? Udah di hari Senin aja Sobat Sonora, di awal pekan lagi Sobat Sonora. Gimana kabar Anda untuk hari ini Sobat Sonora? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bahagia. Dan Sobat Sonora tentunya bahagia dan juga sehat, terutama bila mendengarkan Love Life Talk. Wah, ini acara yang membuat Anda mungkin lebih bersemangat lagi, terutama soal asmara Anda Sobat Sonora. Nah Sobat Sonora, terkait dengan hal ini Sobat Sonora, Love Life Talk hari ini hadir bersama dengan Mas Okta saja ya. Hari ini Kak Nit off dulu Sobat Sonora, karena memang ada kepentingan lain seperti itu. Jadi yang akan menemani Vina untuk hari ini adalah Mas Okta Stika Badan Nirmala, Sarjana Psikologi, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Pagi hari ini Sobat Sonora, kita ngobrol seputar terlanjur salah memilih pasangan. Karena memang keputusan untuk memilih dan menikahi pasangan menjadi keputusan penting sepanjang hidup seseorang, karena bersama pasangan inilah nantinya Anda akan menjalani hidup Anda. Namun tak sedikit orang yang salah memilih pasangan dan tak bahagia dengan pernikahannya. Kesalahan ini terjadi karena keputusan dibuat lantaran rasa khawatir, takut hidup sendirian mungkin, atau takut nggak punya anak, takut berbagai hal lain yang diasumsikan akan terjadi jika tidak segera menikah. Ketakutan ini bahkan mengalahkan logika Anda mungkin Sahabat Sonora, hingga pada akhirnya perempuan memilih pria yang salah, atau mungkin sebaliknya pria memilih wanita yang salah seperti itu, dan membuat hidupnya jauh lebih kesepian daripada tidak menikah seperti itu. Nah, untuk saat ini Sahabat Sonora, Anda bisa juga kirimkan pertanyaannya ya. Silakan Sahabat Sonora, mumpung hari ini topiknya adalah terlanjur salah memilih pasangan. Buat yang jomblo, yang masih single, belum menikah, nggak apa-apa untuk kirim pertanyaan aja Sahabat Sonora, biar nggak salah begitu ya untuk memilih pasangan Anda. Nah, nomor WhatsApp-nya di 0811 304 9800. Kemudian telepon juga bisa Anda pergunakan di 7327102. Dan Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Pagi hari ini saya harus menyapa Mas Okta di via Skype. Selamat pagi Mas Okta. Selamat pagi Mbak Vina. Apa kabar? Saya mencoba mendengarkan ini, sinyalnya sepertinya kita naik turun ini. Oh iya. Ini bagaimana untuk kualitas suara Vina Mas Okta kalau di via Skype sana? Apakah masih kecil sekali. Tapi terdengar Mas Okta? Terdengar. Tadi sempat kencang, terus down, terus sinyal mungkin ya. Nah ini nih kegagalan juga nih dalam komunikasi karena pengaruh internet. Tapi mudah-mudahan tidak gagal ya dalam kehidupan menjalin relationship ataupun mungkin berpasangan. Kita tidak harapkan seperti itu ya Mas Okta ya. Apalagi sampai terlanjur salah memilih pasangan. Ini mungkin tidak hanya satu orang yang dirasakan, mungkin banyak yang mungkin mengeluh ketika jalan udah memasuki pernikahan 1 tahun bahkan 2 tahun, ataupun mungkin ada yang masih 2 bulan 3 bulan kemudian sudah tidak match dengan pasangannya. Kok gini ya pasanganku, kok beda ya ketika pas pacaran begitu. Nah mungkin ada di antara Anda yang merasakan hal yang serupa seperti itu Sahabat Sonora. Boleh Anda tanyakan pagi hari ini bersama dengan Mas Okta. Nah Mas Okta, ngomong-ngomong soal terlanjur salah pilih pasangan, tapi saya belum kesana dulu. Saya pengen tahu pasangan yang ideal itu yang seperti apa sih Mas Okta, kalau dari versi Mas Okta. Halo Mbak. Halo Mas Okta.
Masih terdengar? Amankah suaranya Mas Hilang Okta? suaranya, mohon maaf. Halo Mas Okta. Ini agak dengar ya. Oke, Gimana? kayaknya saya harus kenceng nih suaranya, volumenya Mas Okta. Sepertinya. Mas Saya Okta, minta maaf. sebelum kita ke topik kita pagi hari ini ngobrol-ngobrol seputar terlanjur salah memilih pasangan. Kalau dari versi Mas Okta sendiri, pasangan yang ideal, pasangan yang nggak salah alias benar itu yang seperti apa sih Mas Okta? Oke. Kalau dari kami ya, kebetulan hari ini kan istri saya nggak ikut Kak Nit. Tapi kami sering juga diskusi. Akhirnya kami itu menyimpulkan bahwa pasangan yang ideal itu adalah pasangan satu yang bikin nyaman. Nyaman itu yang utama ya. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kan gini, kalau memang saat-saat remaja kita lihat pasangan yang cowok, lihat cewek, wow ini cantik nih, seksi nih gitu ya. Yang cewek, wow ini keren nih, cool. Fisik dulu gitu, nih kayaknya. Kan, ya. Nah, tapi seringkali kejadian adalah yang akhirnya jadi pasangan hidup itu yang nggak seperti waktu dibayangkan waktu remaja dulu begitu kan ya. Yang nggak dibayangkan ekspektasi kita yang muluk-muluk, fisik cantik, harus ganteng kayak gitu ya Mas Okta. Oke. Nah, banyak kejadian itu akhirnya mereka lebih mengutamakan tentang kenyamanan begitu ya. Jadi meskipun nggak sesuai ekspektasi adalah tapi nyaman gitu. Nah, terus yang kedua adalah kalau sudah berumah tangga itu lebih juga diutamakan tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Meskipun nyaman tapi nek gak belanjani nah, gitu sama aja ya. Aku kurang ada tanggung jawab untuk keluarga itu juga jadi pertimbangan. Terus yang ketiga itu saling membantu untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi ketika sudah menjalin komitmen cinta begitu ya. Saya menyebutnya komitmen cinta karena bisa jadi belum tentu nikah, tapi tidak jadian itu komitmen ya. Betul. Ya, setelah berkomitmen itu malah jadinya lebih baik. Misalnya yang misalnya itu selalu bangun kesiangan, ini jadi lebih bersemangat. Yang biasanya mudah baperan, mudah galau, ini jadi clear gitu pikiran hatinya begitu. Nah, itu menurut kami adalah pasangan yang ideal tuh begitu, kurang lebih Mbak Vina. Nyaman, kemudian tanggung jawab, kemudian tadi membuat bertumbuh, saling berkembang, mendukung, ya, saling mendukung. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada yang bilang kamu tuh cari pasangan harus sevisi, sekufu, yang apa ya, sepemikiran kayak gitu, Mas Okta. Ya. Itu juga termasuk. Ya. Jadi kami kalau memahaminya tuh begini. Kenapa sih kok harus sekufu ya? Sekufu itu kan banyak aspeknya. Betul. Gitu. Kalau dari kami paling gampang itu sepemikiran, cara berpikirnya sama. Nah, sehingga akhirnya karena gini, pasangan hidup ini, apalagi kita ngomong pasangan, itu kan bukan hanya sekedar seperti biasanya saya bilang, kalau cuma pasangan have fun ya enggak apa-apa, meskipun jelek, meskipun bodoh, yang penting asik, misalnya begitu ya. Ngomong nggak nyambung enggak apa-apa deh kalau untuk kalau istilahnya one night stand begitu. Betul, ya. Tapi kalau untuk seumur hidup setidaknya itu kita ada teman diskusi. Nah, ibaratnya seperti orang, kalau saya ibaratkan orang melakukan perjalanan begitu ya, hidup kan perjalanan begitu. Pasangan adalah teman seperjalanan. Nah, teman seperjalanan yang enak, yang nyaman itu adalah yang ngobrolnya nyambung. Yang ngobrolnya nyambung. Bayangkan misalnya Mbak Vina atau pendengar sekalian, pernahkah Anda naik angkutan umum, terus di sebelah Anda itu orangnya itu enak diajak ngobrol dan sebagainya. Perjalanan sejauh apapun, akhirnya nggak terasa loh kalau jauh itu. Loh, tahu-tahu sudah sampai ya? Begitu. Sebaliknya kalau yang di samping kita nyebelin, itu sudah ngomongnya aduh nggak nyambung belas, terus misalnya bercandaannya itu bukan candaan style kita begitu. Aduh di perjalanan kok lama banget. Nah, kalau perjalanan aja terasa gitu, bagaimana dengan hidup? Jadi kenapa harus sepemikiran? Meskipun nggak harus sevisi ya, tapi ketika bisa saling menghormati visi masing-masing dan bisa berdiskusi, itu sudah asik kalau menurut saya. Oke, karena seperti yang kita tahu ya Mas Okta ya, kita mau cari pasangan di belahan dunia manapun, bahkan dimanapun berada, pasti ada lah ya untuk perbedaan prinsip. Karena pada dasarnya... hilang Mbak. Halo Mas Okta. Halo. Ya. Ya. Boleh terdengar. Oke. Karena ketika kita memilih pasangan dimanapun, di belahan dunia sekalipun, kan ada yang bilang kamu gak akan pernah cocok 100% kalau kamu memilih pasangan begitu yang mungkin sepemikiran sama kamu. Pasti ada di antara pasanganmu yang mungkin tidak match dengan pemikiranmu, dengan prinsipmu seperti itu. Jadi intinya adalah kamu yang saling menghargai, saling menerima pasanganmu seperti itu ya Mas Okta. Jadi meskipun kita pun tidak sevisi, tidak sepemikiran ataupun tidak sekufu, bahkan kita
lebih menghormati pasangan itu juga bisa menjadi pasangan yang ideal ya Mas Okta ya. Ya. Jadi memang nggak harus 100% samanya, tapi harus sama. Betul. Nggak 100% tapi harus sama. Nah, ketika nggak 100% itu tadi, ketika setidaknya itu bisa saling memahami. Contoh misalnya begini, kapan hari itu ada orang datang konsultasi pada kami ya, ada permasalahan di situ. Nah, si istri itu merasanya itu aku salah nih, aku salah dapat suami nih. Ini bukan kok aku ternyata hidup dengan orang kayak gini. Aduh, udah nih aku ingin pisah aja begitu ya. Salahnya kenapa Mas Okta? Aku salah nih milih pasangan. Namun ketika kita gali lebih dalam, ternyata ada salah satu faktor adalah si istri ini itu belum, sebenarnya bukan istri aja sih, dua-duanya itu belum saling paham. Jadi si perempuan ini nggak ngerti gimana itu laki-laki, dan laki-laki ini nggak ngerti gimana itu perempuan, sehingga akhirnya jadi hal-hal yang nggak nyaman. Saya kasih contoh, suami itu diem, kalau ditanya itu diem aja, ngomongnya sepatah gitu. Nah, sedangkan yang laki ya selalu, aduh istriku tuh terlalu mengintimidasi, ngomongnya banyak banget, bla bla bla. Nah, itu kan padahal sudah fitrahnya masing-masing. Begitu, sudah fitrahnya masing-masing, dan tapi mereka nggak saling memahami, nggak ngerti bahwa namanya perempuan tuh gitu, memang cetakannya dari sana begitu, laki-laki cetakannya begitu, nggak saling paham. Akhirnya mereka berpikir, aduh aku salah deh ini pasangan ini. Bahkan bagaimana ya, mereka kan pastinya melakukan pendekatan terlebih dahulu begitu Mas Okta. Nggak tahu lagi kalau misalkan mungkin mereka dijodohkan, nah, itu mungkin beda lagi, mungkin perkenalnya, pendekatannya mungkin setelah menikah. Tapi kalau misalkan mereka pas masih pacaran, pastinya kan ada waktu ya Mas Okta untuk bisa mengenal pacaran pasangannya kayak gitu. Harusnya, makanya itu ketika tadi Mbak Vina juga ngobrol pada pendengar yang jomblo begitu, yang belum punya pasangan. Nah, ketika punya pasangan, gini. Kenapa sih kok sampai harusnya punya waktu untuk mengetahui pasangan kita, tapi kok ternyata enggak? Ada beberapa hal yang terjadi. Biasanya nih, ngomong biasanya. Satu, cinta buta. Oh, love is blind. Wah, ini sudah aku banget, sudah ganteng, kaya, baik. Nah, itu sudah berarti harus ya, atau berdasarkan profesi misalnya. Oke. Kamu itu ya mungkin dari orang tuanya sudah terdoktrin begitu ya. Kamu tuh ya kalau punya suami itu harus yang pekerjaannya ini misalnya begitu. Kamu tuh ya kalau punya istri itu harus yang begini begitu. Nah, begitu sudah ketemu itu, sudah hidup mati, baik jelek nggak kelihatan. Pokoknya ini sudah keren ini. Oke. Nah, itu satu faktor penyebabnya. Yang kedua adalah kalau dalam pacaran itu kan, pacaran tuh misalnya ketemuan sehari berapa lama sih? Nggak sampai 24 jam. Oke, ya. Dan seminggu berapa kali sih? Seminggu mungkin kalau misalkan sibuk nih Mas Okta, mungkin Sabtu Minggu seminggu 2 kali bisa lah. Salah ya. Nah, itu yang ketemu gimana, yang LDR begitu nah, kan ya. Nah, itu dia. Susah kayaknya. Nah, seringkali karena waktu kita pendek untuk ketemuan, akhirnya kan lebih dimanfaatkan untuk saling bersenang-senang. Have fun aja gitu ya Mas. Have fun, cerita yang baik-baik, ngobrol yang menyenangkan. Nah, akhirnya aspek-aspek yang detail itu nggak terobrolkan, atau minimal tidak tersimulasikan. Nggak tersimulasikan maksudnya begini. Misalnya lagi jalan berdua nih, jalan berdua. Terus di jalan misalnya itu ada cewek cowok naik mobil tapi yang nyetir yang cewek. Itu bisa jadi bahan diskusi loh. Saya itu gimana sih? Lihat fenomena itu menurutmu gimana? Kok yang ceweknya malah nyetir ya? Misalnya ceweknya tanya ke cowoknya nih. Gimana tuh? Misalnya yang cowok, ya wajar lah mungkin yang cowoknya lagi capek, atau oh ya nggak bisa gitu, itu berarti nggak tanggung jawab. Namanya laki itu harus yang jadi khalifahnya, harus jadi imamnya, itu harus yang mimpin, tidak bisa itu. Itu. Terus akhirnya kita bisa loh obrolan tuh, simulasi dikembangkan lagi. Kira-kira itu mobilnya yang laki atau mobil yang perempuan ya? Kita gibah ya ini ya, tapi kan ini simulasi. Nah, simulasi lagi. Terus misalnya, sayang menurutmu jika misalnya itu ternyata istrinya itu penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, itu gimana? Karena seringkali itu jadi bahan loh, jadi kekecewaan ringan yang seringkali terjadi adalah mungkin awal-awalnya sama-sama kerja bareng ya, yang laki umumnya lebih tinggi, tapi seiring waktu bisa jadi loh ada kondisi yang perempuan tuh jauh melejit, baik jabatannya pun penghasilannya. Ini gimana? Nah, minder karena biasanya. Ada fenomena suami itu melarang istrinya untuk punya bisnis sendiri, karena takut nanti istrinya lebih kaya dari suaminya dan nanti takutnya ngelunjak.
Padahal nggak semuanya ya Mas ya. Nah, padahal pertanyaan berikutnya kalau saya lihat ini satu, apakah kalau istri itu penghasilannya lebih tinggi pasti ngelunjak? Nggak semuanya, belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, makanya suami jangan-jangan ini suka nonton sinetron, jangan-jangan. Begitu. Nah, itu ada baiknya tersimulasikan begitu. Obrolan sehingga akhirnya itu apalagi pas bisa pergi keluar kota. Maksudnya kenapa keluar kota? Durasinya agak lama. Nah, di jalan itu bisa dijadiin simulasi. Contoh misalnya di jalan terus tiba-tiba ban kempes misalnya. Gimana respon pasangan kita tuh ketika ban kempes misalnya? Apakah dia ban kempes ya udah tenanglah diberesin, fokus pada solusi atau malah ini kilo malah marah-marah. Nah, ini loh urusan ban kempes aja marah-marahnya kayak gitu. Gimana nanti kalau dalam kehidupan rumah tangga? Iya ya, benar juga ya. Itu jadi pertimbangan. Nah, kebanyakan itu nggak tersimulasikan, nggak terobrol. Akhirnya begitu sudah menikah misalnya, lah kok ternyata dia monster ya, bukan malaikat ya. Padahal kalau misalkan pacaran itu kan harusnya kan ada waktu untuk mengenal sisi baik dan juga sisi buruk pasangan. Tapi kenapa mereka tidak memanfaatkan hal itu? Ataukah memang mereka menghindari hal itu? Ataukah memang mereka karena memang waktunya singkat begitu loh untuk ketemu sama si doi, jadi nggak ada waktu untuk mengurus hal itu begitu? Atau memang ya nanti dulu aja deh ketika pas menikah kayak gitu? Atau ada opsi-opsi lain begitu Mas Okta? Kalau menurut saya, ini karena kita menduga-duga ya. Kalau menurut saya sih mungkin karena nggak tahu ya. Nggak tahu, karena belum dijalani ya Mas ya. Ya, jadi kalau pacaran tuh belajarnya dari mana sih? Bisa jadi pacaran belajarnya dari sosial media, belajarnya dari film kan gitu. Kan di film nggak ada simulasi seperti itu. Akhirnya yang dilakukan ya sama seperti yang pernah dia pelajari. Begitu. Makanya Mbak Vina kalau ada orang yang konsultasi pada kami, pranikah, konsultasi pranikah, kami itu punya formnya. Daftar pertanyaan yang harus saling ditanyakan. Nah, itu ibaratnya dari situ bisa meminimalisir salah milih pasangan ya. Jadi ibaratnya dari situ tuh busuk-busuknya pun udah kelihatan. Dan ketika sudah tahu busuk-busuknya, nah itu tinggal si pasangan itu mau dianggap sebuah kebusukan yang tidak bisa dibenahi atau masih masuk dalam taraf kewajaran. Masih bisa dimaklumi. Yang pasti kalau kami selalu menyarankan kalau menikah itu adalah harus siap untuk menerima pasangan kita apa adanya, baik kebaikannya maupun keburukannya. Hindari untuk menikah berdasarkan niat merubah pasangan. Mungkin aja nanti kalau sudah nikah akan berubah. Mungkin nanti kalau sudah punya anak akan berubah. No. Itu niat yang akhirnya akan jadi korban sendiri. Akhirnya jadi capek sendiri, mogok di tengah jalan nantinya, takutnya seperti itu. Jadi main feeling aja nggak cukup ya Mas ya. Apakah menjamin memilih pasangan benar? Jadi butuh waktu ya memang untuk bisa memahami karakter dari pasangan itu. Tapi adakah waktu yang ideal mungkin untuk bisa mengenal pasangan sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke pernikahan begitu Mas Okta? Sebetulnya tidak ada yang ideal bagaimana. Yang penting itu adalah kepiawaian kita dalam menggali. Nah, jadi boleh paling gampang itu saya memposisikan diri ketika dulu pun ketika masih unyu-unyu gitu. Kalau sekarang kita sudah banyak pengalaman. Tapi zaman bahaya kan kita masih kosong, bener-bener nggak ngerti nanti itu harus gimana. Sekarang itu sudah sangat gampang sekali. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari pekalah. Dalam keluarga kita, misalnya, aduh aku kok lihat papaku terlalu sibuk terus ya gitu-gitu. Terus kan itu hal-hal itu biasanya kan terceritakan kalau dalam kehidupan, dalam pacaran pun kalau memang serius kan terceritakan urusan kehidupan keluarga begitu. Boleh minta pertimbangan pasangan kita. Gimana menurutmu? Apa itu betulkah begitu? Kalau di tempatmu gimana? Terus misalnya ada fenomena lihat tetangga kita, ada saudara kita, atau di film pun ataupun di jalan itu tadi saya cerita tentang disimulasikan. Dari situ kita bisa mengukur pasangan kita ini seberapa cocok sih dengan kita. Apakah kita sudah cocok dengan respon-responnya dia. Contoh tadi ban kempes saja, atau tiba-tiba enak-enaknya terus ada telepon bunyi. Seberapa dia merespon, cara dia mencuekin gimana, seberapa temperamental dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa jadi tolak ukur sebetulnya Mbak Fina. Tolak ukur katanya begini Mas Okta, kalau misalkan kita pengen mengetahui pasangan kita itu dewasa atau tidaknya itu tergantung dari bagaimana menyikapi sebuah permasalahan itu. Apakah dia mungkin leave, pergi, ataukah dia mungkin tetap stay, mungkin diam sebentar sampai benar-benar pikirannya clear, udah enakan baru diobrolkan, ataukah memang pas dari hari itu juga langsung dicarikan solusinya. Apakah ini juga bisa menjadi tolak ukur Mas Okta? Bisa.
Dan itu tergantung style kita juga ya. Jadi ada orang yang juga konsultasi dengan kami itu begini kondisinya. Istri itu suami ketika ada masalah, ada perbedaan pendapat dengan pasangannya, itu maunya hari itu juga, saat itu juga itu harus diberesin. Oke, jadi begitu gitu. Ini gimana nih begini gitu. Yang suami maunya begitu. Yang istri stylenya itu ntar aku tak tenang dulu. Nah, itu gimana dong? Yang satunya nggak mau hari ini tuh juga, kemudian yang satunya pengen hari ini juga diselesaikan kayak gitu, Mas Okta. Kan nggak match juga di sini. Nah, itulah. Nah, sebetulnya kondisi itu saat pacaran itu harusnya sudah bisa terdeteksi. Nah, oke. Nah, ketika sudah ada ini bukan ya udah deh lo gitu ya, hindari gitu. Ketika sudah sama-sama tenang. Jadi istri saya kemarin tuh nulis quote di story-nya dia bagus, bahwa hal yang sekarang terjadi itu bukan berarti selamanya. Oke, jadi masalah yang sekarang itu sedang terjadi terus kita nggak selesaikan, itu belum tentu selamanya nggak akan diselesaikan. Bisa jadi cuma hari itu aja ya, Mas Okta ya. Nah, jadi ketika sudah sama-sama tenang, ayo obrolin lagi. Enaknya kalau kita punya masalah, bisa jadi ngomongin masalahnya atau ngomongin tentang penyelesaian masalah. Jadi misalnya, sayang, misalnya kalau ada masalah lagi nih ke depan nih, kamu lebih nyamannya kalau ada masalah itu gimana? Langsung diselesaikan saat itu atau ada jeda dulu? Ya ada jeda, aku soal capek, pusing, aku harus tenang dulu. Oke, kira-kira kamu kasih tanda aku gimana untuk kita bisa memulai ngomong lagi. Kadang cewek kan susah ya Mas ya, kalau udah lagi ngambek ada masalah gitu, mau diajak ngobrol aja nggak mau tahu, nggak respon gitu Mas. Harus bikin komitmen ya di sini. Setidaknya itu gini, ini juga pemahaman juga. Memang kalau tadi Mbak Vina bilang, iya cewek kadang-kadang susah begini begitu. Tapi jika itu nggak diedukasi, maksudnya dibiarkan begitu saja, nggak apa-apa. Tapi efeknya adalah suaminya nggak paham. Nah, akhirnya si suami dan istri seperti punya pikiran sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu sebetulnya resepnya gampang. Mau nggak mau, suka nggak suka, ayo belajarlah ngobrol tentang apa yang dirasakan. Jadi misalnya aku tersinggung kamu ngomong kayak gitu itu, boleh. Atau mungkin sayang, aku tersinggung loh dengan omonganmu tadi. Intonasinya beda ya Mas ya? Iya. Nah, tapi disampaikan bahwa aku tersinggung. Nah, yang dikasih tahu pun lawan bicaranya pun, pasangannya pun hindari untuk akhirnya gitu aja tersinggung, biasa aja kan. Bukan begitu. Ya sudah, akhirnya kamu tersinggung, aku minta maaf ya. Kata maaf itu seringkali lebih mudah untuk menurunkan tensi ya. Tensi marahnya. Jadi termasuk juga siapapun juga, baik laki maupun perempuan, minta maaf itu bukan berarti kita menurunkan derajat kita, bukan berarti membenarkan perilakunya dia, itu belum tentu. Jadi kadang-kadang kata maaf itu terganjal dengan gengsi. Aku nggak salah kok suruh minta maaf, ya kamu itu harusnya minta maaf. Ego ya Mas. Nggak beres-beres akhir urusannya. Tujuannya ini adalah menang-menangan atau solusi bersamanya. Oke. Dan minta maaf itu kalau istilah saya, maaf kan nggak pakai pula gitu kan, nggak pakai beli gitu. Jika memang dengan minta maaf itu meredakan, nggak apa-apa, minta maaf dulu biar reda. Ini tapi masalah belum selesai ya. Minta maaf dulu. Ketika sudah sama-sama reda, baru cari solusinya gimana. Ini nih gengsinya yang harus dibuang dulu sahabat sonora ketika sudah memasuki pernikahan, karena kalau sama-sama gengsi otomatis nggak akan selesai nanti untuk untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti yang dikira kok aku salah lagi sih milih pasangan kayak gitu. Tapi bukan seperti itu. Yang pastinya adalah semuanya harus diobrolkan, dikomunikasikan seperti itu, Mas Okta ya. Nah, Mas Okta, kita break sebentar. Kita juga mau nyapa nih, Mas Okta hari ini juga live ya di IG Kata Okta Kartika ya? Ya, di Kata Okta Kartika sama Facebooknya Oktastika. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan boleh Mas Okta mungkin disampaikan aja ke Sonora Surabaya untuk hari ini. Dan juga ini juga sudah ada yang bertanya juga nih via WhatsApp nih, yang sudah mungkin curhat-curhat tipis pagi hari ini. Sabar ya, nanti dibacakan sama Mas Okta pagi hari ini juga. Dan sahabat, kita masih punya ada waktu di segmen kedua. Silakan untuk Anda melakukan kirim pesan, mau bertanya ataupun konsultasi sama Mas Okta, silakan di 0811 304
0812-494-9800 dan 732-7102, atau bisa Anda sampaikan juga melalui YouTube kita Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sobat Sonora, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, Love Live Talk akan kembali sesaat lagi. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus, kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi, badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja. Beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. Ni hao. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Sobat Sonora, dalam memilih pasangan hidup, kita tidak bisa asal-asalan memilih pasangan hidup yang salah bisa menjadi alasan ketidakbahagiaan dan bisa merusak seluruh hidup. Kalau udah terlanjur, gimana dong? Sesuai dengan topik kita pagi hari ini, yaitu terlanjur salah memilih pasangan bersama dengan Mas Okta. Okta Stika Badai Nirmala, Sarjana Psikologi, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran, bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Mas Okta, pagi hari ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp nih. Selamat pagi buat Belia yang ada di Mokser. Nah, Belia ini mau tanya nih Mas Okta, apakah badan jadi mudah capek, gampang lelah, cemas, kemudian hilang aura cantiknya? Apakah benar nih tanda-tanda punya pasangan yang salah? Kan katanya semakin pasangan itu bahagia nih dan cantik auranya, artinya dia nggak salah pilih pasangan. Bener nggak sih itu, Mas? Coba dicek lagi, itu beneran karena pasangannya atau beban hidup Anda sendiri? Banyak faktor ya di sini ya, Mas ya. Banyak faktor. Karena yang disebutkan tadi itu sebenarnya ciri-ciri psikosomatis. Psikosomatis itu adalah kondisi fisik. Kalau bahasa kasarnya itu penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Nah, itu bahasa kasarnya begitu. Jadi capek. Kalau saya urut ya, psikosomatis ya yang sering terjadi. Satu, mudah capek tanpa sebab jelas, pusing tanpa sebab yang jelas, kemudian terlalu banyak makan atau nggak nafsu makan, terlalu banyak tidur atau sulit tidur, terus mohon maaf terlalu hiperseks ya, jadi nafsuan bahasa Surabaya begitu, atau sama sekali nggak berminat begitu, terus suka belanja tapi bukan suka belanjanya bukan barangnya, jadi kadang-kadang sering beli barang-barang tanpa nggak penting pun dibeli sama dia. Nah, itu indikasi-indikasi sebetulnya pikiran kita sedang overload.
Nah, yang ditanyakan tadi, apakah itu karena gara salah pilih pasangan? Ngeceknya gampang gini, ngeceknya. Sejak kapan Anda ngalamin itu? Ingat-ingat lagi ya. Aku dulu sejak SMP juga sudah gitu sih. Oh ya udah, berarti itu ada trauma dalam diri Anda yang perlu diberesin. Nah, itu saya juga punya produknya itu, produk digitalnya ada itu saya, Mbak Vina. Wah, bisa langsung konsultasi aja deh ke Mas Okta begitu ya, di Kata Okta Kartika, biar lebih jelasnya gitu. Tapi ini sampai aura cantiknya itu sampai hilang itu, apa memang pikiran tuh juga menular gitu, Mas? Jadi udah pikiran capek, kemudian dia kayak nggak konsen gitu untuk memperbaiki ataupun merawat diri gitu, Mas. Jadi cantiknya itu hilang. Maka itu apakah ngeceknya gini? Itu ketika sudah punya pasangan yang ini atau belum, udah paling gampangnya gitu. Ngeceknya itu ya. Kalau dulu aku orangnya ceria, seneng, gini. Sejak jadian, kok jadi begini ya? Nah, bisa jadi tersangkanya dia. Tapi aku dulu sama pacarku yang dulu itu ya juga gitu, pacarku sebelumnya juga gitu. Ya berarti Anda. Bukan pasangannya, Anda sendiri yang harus ya koreksi. Kalau ada traumatik tertentu, Anda ganti pasangan seberapa pun juga nanti ketemunya sama. Kayaknya ini mbaknya yang harus di-healing nih kayaknya, Mas. Langsung aja masuk katakartika.com. Betul, biar ada pencerahan, biar ada solusi di situ, Mbak Belia ya. Kemudian Mas Andri yang ada di Surabaya, aku tuh termasuk belum beruntung dapat pasangan karena ketemu dengan orang yang salah, terus ujung-ujungnya dikhianati, diselingkuhi lagi. Halo, Mas Okta? Kedengaran? Halo? Halo, Mas Okta? Nah, sudah semakin terlihat. Oke. Mas Okta, sudah kedengeran suara Vina pagi hari ini, Mas? Halo? Ya, tampaknya ini ada kendala di Sahabat Sonora ya, di komunikasi kita di via Skype di Sahabat Sonora. Halo, Mas Okta? Halo? Benar-benar tidak terdengar saya. Benar-benar tidak terdengar. Waduh, ini karena tanya gitu ya. Ini kirimnya gimana ini? Mas Okta, halo. Waduh, sayang banget nih. Kayaknya Mas Okta nggak kedengeran nih. Nggak terdengar. Halo, Mas Okta. Ya, ini sambil kita ngecek ya, Sahabat Sonora ya. Silahkan, Sahabat Sonora. Kita coba nih Mas Okta. Saya akan kirimkan pertanyaannya melalui chat via Skype aja ya Mas Okta ya. Biar Mas Okta nanti bisa baca ya Mas Okta ya. Coba saya akan kirim. Ini sambil saya bacakan juga pertanyaan dari Mas Andri yang ada di Surabaya ini ya Mas Okta. Oke, bisa cek. Nah, terima kasih. Saya akan bantu. Ini sudah masuk ini di chat saya. Langsung saya bacakan Mbak Vina ya. Ya, silakan Mas Okta. Andri Surabaya. Aku tuh termasuk belum beruntung dapat pasangan karena ketemu dengan orang yang salah. Terus ujung-ujungnya dikhianati, diselingkuhin lagi. Oke, ini menarik kata lagi. Kelemahanku ketika ketemu orang baru dan aku nyaman dengan orang itu, aku mudah jatuh cinta dan langsung ambil jalan relationship. Aku udah kasih dia terbaik tapi masih dicurangi dari belakang. Apa ya yang salah dari aku? Apakah terlalu baik membuat pasanganmu mudah bosan atau aku memang yang belum tepat untuk pasangan? Untuk pertanyaan ini Mbak Vina, langsung saya respon ya. Ini saya tertarik dengan kata diselingkuhin lagi. Ada yang salah nih. Sebelumnya pernah. Nah, pernah ini orang yang sama atau beda orang? Oke. Jika beda orang, aku dulu sama pacarku yang pertama juga begitu, yang kedua juga gini, pacarku keempat juga aku kayaknya dikasih diselingkuhin. Jika terjadi kegagalan berpola, itu bisa jadi tersangkanya adalah kita. Nah, cek lagi kalau ini mundur banget pada kondisi masa lalu ketika masih kecil, masih anak-anak. Apakah saya langsung to the point, apakah orang tua Anda selingkuh? Apakah Anda pernah tahu orang tua Anda selingkuh atau diselingkuhin? Atau mungkin Anda nggak tahu orang tua Anda selingkuh, tapi Anda dicurhatin ibu Anda misalnya, papamu itu lo selingkuh, papa itu. Oke, waktu kurang lebih ya usia SD lah. Gitu. Jangan-jangan lo ya, ini jangan-jangan karena ketika kita punya mindset tentang pernikahan tuh diselingkuhin, pacaran tuh ya diselingkuhin, untuk pacaran tuh ya selingkuh. Akhirnya vibrasi kita itu akan menarik orang-orang yang akan selingkuh. Oh, secara nggak langsung ya? Adalah file dalam pikiran kita dulu. Karena ini berpola. Kurang lebih gitu Mbak Vina. Kurang lebih begitu. Mas Okta, sudah dengar suara Vina Mas Okta? Halo? Iya, saya masih belum.
Oke, saya akan kirimkan lagi untuk pertanyaan berikutnya ya Mas Okta ya. Sebentar, saya akan coba kirimkan pertanyaan melalui via Skype juga pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan Mas Okta. Mbak Vin langsung di kolom chat. Dari Lisa di Sidoarjo, jujur belum nikah, tapi jangankan nikah pacaran aja kadang ada rasa nyesel. Padahal tinggal putus, tapi kan udah terlanjur lama pacaran, jadi susah putus, dilema juga. Apalagi kalau udah agak kebayang nih, gimana dong? Ini menarik, pacaran aja, jangankan nikah pacaran aja nyesel. Nyeselnya kenapa? Begitu. Berapa kali pacaran? Gitu. Sekali lagi cek lagi. Kalau ini berulang-ulang, sepertinya ini berpola deh. Nah, ketika berpola, ini curiga saya itu adalah dari software masa lalu kita. Jadi, saya boleh ceritakan sedikit Mbak Vina kronologisnya ya. Ya. Ini, manusia ibarat komputer. Ada hardware, ada software. Paling gampangnya gitu. Install Windows-nya pikiran itu di install sejak 4 bulan dalam kandungan sampai usia 3 tahun. Itu install Windows. Setelah 4 tahun itu install data dan aplikasi. Nah, segala hal yang masuk dalam pikiran kita, baik ketika dalam kandungan itu akhirnya menjadi software dan juga memancarkan sinyal seperti wifi dan akhirnya memanggil peristiwa-peristiwa untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau ini nyesel, nah ini cek dulu apakah orang tua Anda juga nyesel nikah. Nah, cek lagi, jangan-jangan itu nanti kalau memang itu yang terjadi perlu dilakukan sebuah teknik yang namanya virtual forgiveness. Ini dari Yayan, saya respon langsung Mbak ya. Karena udah terlanjur, gak ada lagi yang harus dilakukan selain menerima dan selalu mengingat kebaikan pasangan. Meski hanya sedikit, itu akan membuat hati merasa senang dan bahagia. Setidaknya mengurangi kekecewaan. Nah, ini keren Mas Yayan ini. Karena kan sudah terlanjur nih, dan itu jadi topik kita. Karena sudah terlanjur, terus mau gimana lagi? Kan gak ada layanan tukar tambah juga. Garansinya sudah habis. Begitu. Oke. Anda kembali lagi pada kehidupan Anda, apa sih yang bisa diperjuangkan dalam pernikahan Anda? Ada yang anak, ada yang status, atau apapun juga. Ini sangat baik. Sejelek-jeleknya pasangan Anda pasti punya kebaikan. Dan ketika Anda fokus pada kebaikannya, maka otomatis fokus kejelekannya semakin terkurangi, akan termaklumi. Dan setiap orang beda-beda lah ya. Ini nggak bisa dikontrastas. Tapi Mas Yayan atau Pak Yayan ini bagus sekali dengan teknik ini sambil diiringi dengan doa Pak ya. Semoga Anda selalu diberikan kesabaran dan pasangan Anda diberikan hidayah untuk akhirnya berubah beneran. Sip. Oke, lanjut Mas Okta untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Kayaknya lebih cepat gini deh. Gangguan sinyal. Oke, baik. Dari Ulfa Hasanahdi, menganti. Kalau aku pribadi lebih pilih tidak menikah daripada menikahi orang yang salah. Aku lebih takut menikah dengan orang yang salah daripada tidak menikah seumur hidup. Karena menurut Ane sebagai wanita, nikah itu konstruksinya berat. Kalau salah pilih suami, apalagi setelah menikah wanita harus patuh sama suami. Jadi kalau dapat suami yang salah, konsekuensinya sangat berat bagi seorang wanita. Ini menarik. Kalau saya bisa merespon Mbak Ulfah ini dari dua sisi. Saya dan istri saya, Kak Nitit, itu sangat respect pada orang-orang yang memutuskan untuk menunda pernikahan dan sebagainya. Kalau belum siap, nggak usah nikah. Itu lebih baik daripada memaksakan untuk menikah. Karena banyak konsekuensinya. Begitu. Nah, namun yang menarik adalah kalau dari Mbak Ulfa tadi ini, dari responnya ini, akhirnya takut salah pilih suami. Karena gini, memilih pasangan dalam pernikahan itu sehebat-hebatnya Anda memilih, itu masih ada peluang zongnya. Oke. Masih ada peluang boncosnya, itu ada peluang, jadi sebenarnya 50-50. Nah, cuman kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan itu dengan belajar misalnya gini, Anda boleh loh sebelum nikah begini, Anda ada seminar parenting, ikut seminar parenting. Ada konsultasi pranikah, Anda ikut konsultasi pranikah. Jadi akhirnya Anda menemukan, tapi tolong jangan dianut semua ya. Anda cocokkan dengan diri Anda. Aku cocoknya itu, ternyata ini bisa tak anut. Nah, Anda boleh gunakan standar itu untuk mencari calon suami. Meskipun itu belum tentu 100% valid, tapi setidaknya bisa meminimalisir. Karena apalagi kita di negeri plus 62 ini namanya status pernikahan itu menjadi sorotan kiri kanan begitu kan. Betul. Jadi ada baiknya Anda lakukan kalau memang aku niat nikah atau aku butuh menikah, aku butuh partner. Setidaknya kalau aku beban hidupku terlalu berat, kita bisa saling sharing begitu. Anda boleh tapi selektif. Dan Anda sadar untuk memilihnya. Oke, next. Kalau gitu?
Next. Lanjut Mbak Vina ya. Siap. Ya ini jadi saya yang siaran Mbak Vina. Gak apa-apa, saya senang sekali. Dari Ray di Surabaya, kalau sudah sibuk kerja, otomatis gak ada waktu buat cari pasangan karena fokus sama kerja. Tapi tuntutan keluarga yang mengharuskan untuk segera cari pasangan. Iseng-iseng lah saya pakai dating application, tapi kebanyakan kok malah banyak nggak sesuainya. Gimana sih cara agar tidak salah pilih pasangan meski cari di sebuah aplikasi dating, dan kenapa di apps dating itu susah pilih pasangan yang benar? Saya nggak anu ya, sama aja sih mau pakai aplikasi, mau ketemu nyata, karena ini mohon maaf banget kisah nyata. Bapak saya almarhum, bapak saya wafat tahun 2017-an. Nah, ibu sekandung saya itu wafat tahun 2011. Oke. Ketika ibu saya wafat, bapak saya menduda ya, tapi akhirnya dia kan nggak ada temennya. Akhirnya dia berusaha untuk cari teman. Oke. Usianya sudah 60-an something saat itu. Akhirnya alhamdulillah saat itu akhirnya dapat pendamping, dapat istri lagi, orangnya baik. Tahu nggak? Dapatnya dari mana? Dari Facebook. Oh, media sosial. 60-an something dapat jodoh dari Facebook. Nah, bisa bayangkan saya sebagai anak itu kayak, aduh ini bener atau enggak orangnya. Tapi alhamdulillah orangnya baik. Jadi luar biasa. Jadi untuk aplikasi itu, nah tinggal begini untuk Mas Ray ini, sebenarnya tolak ukurnya adalah pada kebutuhan. Oke. Ceknya begini, Anda cek dulu seberapa sih Anda butuh apa pasangan, apalagi Anda sudah kerja, udah bla 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 bla. Saya sih lebih nyaman ya kalau orang menikah itu berdasarkan kebutuhan, bukan dari tuntutan. Oke. Begitu. Kalau Anda butuh, maka Anda akan vibrasinya itu nggak tahu ketemu langsung, nggak tahu chatting. Jangan-jangan orang pernah tempat Anda makan nongkrong tiap hari itu jangan-jangan ada jodoh Anda di sekitar situ. Nah, tapi kalau Anda butuh, vibrasinya itu akan nyambung. Ini adalah aplikasi langsung built-in dari Tuhan. Gitu. Pasti Anda akan dapat orang yang tepat untuk Anda. Oke, gitu. Baik. Next, Mas Okta, silakan. Ini baru dengar lagi. Oke, sudah dengar Mas Okta? Halo? Udah, tapi saya baca aja Pak, suaranya naik turun. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Okta dari Marlon. Marlon yang ada di Perak nih Mas Okta. Wah, ini pas kebetulan nih, belum nikah, masih jomblo. Tipsnya biar nggak salah pilih pasangan, gimana Mas Okta? Ya, dari Marlon ya, di Perak. Jujur belum nikah tapi masih jomblo, biar nggak salah pilih gimana? Oh ini sama sebetulnya. Gini, biar nggak salah pilih pasangan, sebetulnya Anda kan gini paling gampang. Satu, berangkatlah dari kebutuhan. Seberapa butuh sih Anda punya pasangan? Gitu. Yang pasti bukalah pergaulan seluas-luasnya. Bukan sebebas-bebasnya ya, seluas-luasnya. Jadi punya teman cewek, teman cowok, semacam-macam. Nah, dari situ Anda akan ketemu orang-orang nyaman buat ngobrol. Karena bisa jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi diri itu yang, aduh aku berat, aku lagi pusing, aku butuh pendapat, aku butuh second opinion. Nah, kok ada temen yang enak buat ngobrol ya? Nah, jika itu lawan jenis, ya oke, ditelisik lagi, sama-sama jomblo, oke, kalau sama-sama nyaman boleh loh diterusin, jadi persahabatan dulu mungkin. Nah, terus kemudian lanjut pernikahan. Nah, apakah boleh menikah dengan sahabat? Ini ada masalah, apa anunya? Yang pasti justru yang saling nyaman adalah saling tahu kebutuhannya dan bisa saling support. Oke, nggak masalah meskipun nikah sama sahabat sendiri begitu Mas Marlon ya. Kemudian next selanjutnya Mas Okta. Ya. Masih dari terdengar? Feby di Surabaya, gimana dong ketika dijodohkan teman dekat dengan orang yang nggak tepat? Apakah bisa menjamin langgeng nanti? Mau nolak tapi nggak enak dengan teman. Jujur awalnya nggak ragu dijodohkan, tapi makin ragu. Nah, ini menarik untuk Feby ini. Feby gini, ini ceritanya ibaratnya itu resiko ditanggung penumpang. Nah, Anda sedekat apapun, apalagi ini sahabat lo ya. Kalau orang tua gitu mungkin dia masih ikut tanggung akibatnya. Ketika ada masalah di keluarga Anda ke depan, dijodohkan orang tua, terus suatu saat nggak cocok, ribut, akhirnya pisah, orang tua masih nanggung aibnya, gitu. Namun jika ini sahabat, tolong pikirin lagi deh. Kalau ada apa-apa dengan orang yang dijodohin ini, ada dalam relationship kamu, kira-kira dia bantu sedalam apa? Apalagi misalnya nanti Anda sudah menikah, nanti Mbak Feby sudah menikah, si sahabatnya ini sudah menikah, Anda ada masalah dengan keluarga Anda. Nah, dia apakah ngurusi Anda, ngurusi keluarganya sendiri? Nah, jadi tolong untuk Mbak Feby pertimbangkan lagi. Kalau nggak nyaman, sudahi. Oke. Karena yang menjalani Feby ya Mas ya.
Betul. Nggak enak nanti. Kan temannya kan cuman hanya memberikan peluang saja begitu, tapi kan yang menjalani bukan temannya seperti itu. Nah, Mas Okta, ini bagaimana caranya jika kita sudah terlanjur pilih pasangan dan kira-kira dampak dari seorang yang udah terlanjur pilih pasangan ini apa saja dampaknya yang diterima, Mas Okta? Oke, bagaimana caranya jika sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, pendek kata begini, temukan lagi visi hidup Anda apa. Oke. Visi hidup Anda. Suatu saat Anda ingin punya apa sih? Nah, impian Anda apa? Nah, dari impian ini, hal apa dari pasangan Anda yang kira-kira bisa support Anda? Apakah semuanya? Oh, ini sudah pasanganku sudah nggak bisa bantu aku sama sekali. Saya punya orang yang konsultasi pada kami itu sampai yang support tuh hanyalah statusnya. Jadi ada seorang istri, bahasa kasar dia menikah dengan orang yang salah begitu ya. Sudah nggak kasih nafkah, jarang pulang dan bla 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 bla. Padahal ada anak di rumah. Jadi si istri ini itu seakan-akan seperti single mother. Oke. Seakan-akan saya single mother. Nah, ini kan pasangan yang salah sudah. Tapi si istri ini punya impian, aku tuh harus jadi orang kaya agar aku bisa nyekolahkan anakku sampai tinggi bla 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 bla. Dia punya visi. Nah, terus gimana dengan pernikahannya dia? Nggak apa-apa Mas Okta, saya tetap menikah, saya nggak pisah. Karena setidaknya saya punya status, meskipun suami saya nggak pulang. Anak saya punya status, ayahnya jelas, meskipun nggak pulang. Nah, sampai titik sedalam itu. Intinya adalah, sejelek-jelek apapun pasangan Anda, temukan hal baiknya dan fokuslah di situ. Nah, baru berikutnya pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ini diteruskan, apa dampaknya? Betul. Sebetulnya dampak itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kalau kita memaknai itu hal yang baik, contoh tadi si klien saya tadi, dia akhirnya lebih fokus pada tidak apa-apa, aku mementingkan status pernikahan aku, statusku punya istri, statusku punya suami, statusnya anakku punya ayah, begitu. Nah, dan aku tidak masalah, aku harus kerja, aku nggak masalah, aku harus jadi single mother meskipun aku tidak masalah. Nah sudah, itu nggak ada masalah. Tapi yang repot adalah misalnya ini suaminya, kapan ada tuh ada saya kalau klien juga itu suaminya tiap hari pulang, ya juga sama anak juga baik dan sebagainya baik. Yang jadi masalah itu adalah karena si suaminya ini punya hutang yang nggak bilang. Dan istri ya kan kaget gitu. Loh ternyata suami punya hutang sekian banyak. Memang mereka punya penghasilan sendiri-sendiri, suami punya penghasilan, istri punya. Cuman kan si istri merasa ditipu, si istri merasa dikhianati. Betul. Nah, cuman akhirnya di sini, ini apa ini? Akhirnya saya ajak, awalnya dia baper, galau, baper, dan akhirnya semangat hidupnya turun. Karena merasa, akhirnya saya ajak, Bu, terus Ibu mau pisah. Saya bingung, Mas Okta, bla bla bla. Oke, saya ajak. Suami Ibu pulang. Sama anak, baik. Terus kasih uang belanja, ya kadang-kadang kasih. Istri, suaminya selingkuh? Enggak, dan sebagainya. Loh, semuanya baik-baik semua. Cuman gara-gara dia punya hutang nggak bilang itu aja. Bu, coba cek, dia punya sekian kebaikan dan satu keburukan. Kira-kira itu lebih mau fokus mana? Iya, masuk saya. Masih lebih baik ya, lebih baik. Udah, akhirnya hidupnya baik-baik saja. Sampai sekarang fan-fan aja ya begitu Mas ya? Alah, dia lebih baik. Oh, itulah. Karena sebetulnya yang bikin dia baper, kalau tadi yang di atas tadi tentang psikosomatis, yang bikin pusing, yang aura kecantikannya menghilang, itu hanya pikirannya sendiri. Bukan dari luar. Nah, seringkali kita menyalahkan hal di luar. Saya kasih contoh itu begini, analogi pikiran itu seperti perut. Analogi pikiran seperti perut. Misalnya Mbak Vina. Mbak Vina itu sudah tahu, misalnya contoh aja Mbak Vina ya. Mbak Vina itu alergi sama makan udang misalnya. Nah, sudah tahu kalau makan udang gatal-gatal misalnya. Nah, terus saya sebagai teman baiknya Mbak Vina, saya suguhi Mbak Vina udang. Mbak Vina ini enak Mbak Vina. Ini udang dari Jack. Halo? Oke, nah connect lagi. Ini udang dari mana mahal banget bla bla bla. Nah, sekarang kan tergantung Mbak Vina. Mbak Vina mau makan atau tidak. Yang sering kali terjadi karena sungkan, karena nggak enak, akhirnya memilih untuk makan. Padahal tahu bahwa aku alergi. Nah, itu masalahnya. Sama juga dengan memilih pasangan, sama dengan informasi Pak Saudara kita. Boleh lo nolak. Banyak klien-klien saya itu akhirnya move on, itu gara-garanya dia sadar bahwa yang menentukan hidupnya itu bukan pasangannya, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Oke, dirinya begitu, sendiri. Jangan harap kita bisa merubah
seseorang itu ya. Kalau dirinya sendiri aja nggak bisa kita rubah seperti itu sahabat Sonora. Nah, Mas Okta, di 55 menit sudah lepas dari pukul 10 pagi, waktu kita juga nggak banyak. Apa nih Mas Okta, closing statement kita terkait dengan topik kita hari ini, terlanjur salah memilih pasangan? Halo? Oke, saya akan coba kirimkan ke via Skype ya. Langsung aja, closing statementnya apa nih Mas Okta? Oke. Nah, closing statementnya itu begini. Kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini itu seperti orang nata rambut. Kalau kita nata sendiri gini, susah begitu. Kalau ada cermin, itu akan lebih mudah untuk menatanya. Jadi ada baiknya jika Anda memang berat menentukan, baik Anda yang sudah menikah ataupun belum menikah, untuk berkaitan dengan masalah asmara ini, Anda boleh loh mencari cermin, tapi cerminnya harus tepat. Cerminnya harus tepat, harus profesional dan kompeten. Nah, saya sarankan bisa masuk ke kataoktakartika.com. Oke, lalu gimana Mas Okta? Adakah agenda Mas Okta dari Kata Okta Kartika? Halo Mas Okta? Untuk agenda untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Konsultasi saja, jadi bisa langsung masuk ke website kataoktakartika.com. Oke, itu dia ya. Langsung aja masuk ke website kataoktakartika.com sahabat Sonora, bersama dengan Mas Okta Stika Badan Nirmala, Sarjana Psikologi CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Terima kasih sekali lagi buat Mas Okta yang sudah berpartisipasi untuk hari ini, memberikan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Sonora bisa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora ini bisa terjawab semua seperti itu ya. Dan sahabat Sonora, untuk itu kami akan akhiri dulu untuk di program Love Life Talk untuk pagi hari ini sahabat Sonora, bersama dengan Mas Okta dari Kata Okta Kartika. Dan tentunya sahabat Sonora, topik kita pagi hari ini yaitu terlanjur salah memilih pasangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dengan topik yang menarik lagi, dan mudah-mudahan koneksi dari Mas Okta bisa terdengar seperti biasanya, seperti itu sahabat Sonora, biar tidak terjadinya kegagalan komunikasi. Baiklah sahabat Sonora, untuk itu saya Vina Putri harus pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap sehat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas Gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.